Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Raffi Teknik Channel, gudangnya berbagi dan juga belajar. Oke guys, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada sore hari ini, saya akan membagikan bagaimana caranya menggunakan motor kopling ya guys. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, ada baiknya kawan-kawan yang baru gabung atau baru lihat channel ini agar bisa subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman, sahabat, maupun kerabat kalian ya. Oke, mantap. Oke, sebelum kita ke tutorialnya, ada baiknya kita ke bagian-bagian dari motor kopling dulu ya, biar kita lebih paham dan lebih mengerti bagaimana cara kerja motor kopling itu ya. Oke, kita langsung saja ke motornya. Nah, ini dia guys untuk motornya. Jadi seperti ini motornya ya, motor Yamaha Viz R 2 tak. Oke, kita ke bagian-bagiannya dulu ya guys. Jadi di motor kopling ini ada yang namanya handle kopling ya guys. Ini fungsinya untuk menarik tuas yang ada pada mesin ya guys. Seperti ini guys. Nah ini nih, ini namanya tuas mesin ya. Nih kalau kita tarik seperti ini. Nah ini untuk narik apa bang? Jadi di sini tuh ini berguna untuk menarik ke rumah kopling ya guys. Jadi di dalam sini tuh ada mechanical kopling. Di sini ada rumah kopling dan di sini ada gear mesin. Jadi mesin itu, bentar. Jadi mesin itu di sini nggak langsung tersalurkan begitu aja ya guys ke roda ya. Jadi dia itu harus disalurkan melalui kopling dulu baru ke roda. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi dia ini kan mesin bakar ya, yang dimana bensin itu dibakar oleh busi dan menghasilkan energi gerak ya. Pokoknya dari energi bahan bakar menjadi energi gerak. Nah, hasil gerak yang dihasilkan oleh mesin itu disalurkan melalui kopling. Di sini ada rumah kopling nih. Nah, melalui gear ya, gear yang ada di mesin, lalu disalurkan ke rumah kopling. Dari rumah kopling ke kampas kopling. Nah, di sini tuh ada kampasnya ya guys. Jadi buat bergesekan antara plat kopling dengan kampas kopling. Jadi dia nanti disalurkan ke rumah kopling. Rumah kopling baru ke hubnya. Jadi ntar dari hub baru ke transmisi. Transmisi lalu disalurkan ke rantai dan roda. Jadi alurnya transfer tenaga itu atau transfer energi geraknya itu lumayan panjang ya guys kalau kita ini jelasin gitu ya. Tapi kalau sudah berputar mesin itu lebih cepat. Tapi kalau dilihat dari kasat mata itu sebenarnya panjang ya, dari mesin ke rumah kopling, dari rumah kopling ke transmisi 1 2 3 4 ya, lalu ke rantai baru ke roda, dan akhirnya kendaraan pun bisa jalan. Jadi kalau diibaratin itu kopling itu seperti, kalau gampangnya itu kayak gerinda ya guys. Jadi gerinda tangan itu kan dia putarannya kenceng ya, ibaratnya itu gerinda tangan itu mesin. Dia untuk memutar roda nih atau memutar sesuatu ya yang berat gitu, dia harus bergesekan dulu ya. Jadi nggak langsung ditempelin gitu. Misalnya ini gerinda kenceng nih, lagi muter atau lagi nyala ya, ibaratnya mesin gitu. Kalau ditempelin langsung ke suatu media
supaya bisa berputar. Misalnya ini medianya berat ya, ya ibaratnya kayak motor inilah, mau diputar nggak bisa langsung ke tempelin gitu ya, nggak bakal bisa muter, pasti gerindanya yang mati. Sama halnya kayak mesin nih, kalau misalnya langsung koplingnya dilepas, ya pasti mesinnya akan mati. Nah, jadi harus perlahan-lahan gerindanya itu ditekatin, jadi biar dia itu ngegesek dulu baru menghasilkan putaran. Kalau langsung dia pasti akan mati, kalau nggak panas gerindanya. Jadi seperti itu mudahnya ya guys, untuk teorinya lah. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya naik motornya. Mungkin dari sini sudah cukup jelas, sudah cukup paham ya untuk motor kopling. Jadi kenapa kopling itu perlu oli ya, karena itu guys, buat mengurangi gesekan atau mengurangi panas juga ya, karena kampasnya ini selalu bergesekan dengan plat kopling seperti itu. Oke, langsung saja lah kita naik motornya. Masukkan dulu kunci kontaknya. Oke, lalu nyalakan mesinnya guys. Ini berhubung starternya nggak hidup, jadi saya kick ya. Nah, seperti ini sudah hidup ya. Lalu kalian bisa tekan handle koplingnya sampai dalam ya, jangan sampai setengah ya, karena kalau setengah dia masih agak gesek, jadi harus dalam. Nah, gini, usahakan mesin dalam posisi stabil ya, jadi nggak usah digas-gas kayak gini. Nggak digas dia juga masih muter gitu. Baru kita masukin giginya. Nah, setelah masuk gigi, kalian bisa gas perlahan-lahan seperti ini. Lalu sambil dilepas koplingnya pelan-pelan. Nah, seperti itu ya. Ini. Masukin giginya aja, lalu lepaskan pelan-pelan. Jangan sampai mati ya guys. Pokoknya kalau lagi pelan gini harus di kopling segera, biar mesinnya nggak mati. Misalkan kecepatan masih di 20 atau di 40 kilo. Nah, kayak gini. Pelan-pelan aja, jangan langsung dihentak ya guys, karena nanti akan lompat. Misalnya seperti ini ya guys, kalau misalnya kita langsung masukin lalu kopling kita lepas ya, nanti dia akan lompat terus mati. Seperti ini ya, kita langsung lepas, nah dia pasti langsung mati guys. Nah, kalau mau nyalain lagi, netralin dulu. Ini kan masih masuk gigi nih, jangan langsung di-kick. Kalau di-kick nanti dia akan jalan mesinnya karena masih masuk transmisi. Tuh ya, kayak gitu dia akan mental. Jadi harus dikurangin dulu atau dinetralin. Baru kita kick starter. Nah, itu. Oh iya, ini kalau misalnya kita kopling kita tekan, ini kita kickstarter, ini bakal ngelos guys. Tuh, kenapa? Karena dia kicknya menyatu sama transmisi ya guys. Jadi kalau misalnya dia koplingnya ditekan nih, dia bakalan ngelos. Ada sebagian kayak motor gede ya, dia kalau di kopling bisa di kickstarter guys. Kalau motor ini dia enggak ya, karena dia nggak ada gear khusus buat kickstarter. Oke, kita nyalain. Kalau air-racking tuh baru dia walaupun di handle kopling
bisa dia di kickstarter ataupun masih dalam kondisi masuk gigi ya. Tapi kalau motor ini enggak. Nah, kalau misalnya mau ngejalanin juga ya guys, jangan digas kenceng ya, nanti dia akan standing ya. Misalnya kayak gini nih, kalian tiba-tiba ngegas tinggi, terus handle kopling kalian lepas, pasti mental, mental begitu. Itu jangan nyampe kayak gitu ya guys. Itu bisa merusak rumah kopling. Usahakan masukin gigi, lalu pelan-pelan aja ngegasnya sama melepas handle koplingnya kayak gini. Nah, ini lebih awet rumah koplingnya. Sama kampasnya juga lebih awet guys, karena dia nggak terkikis cepet ya. Nah, gitu guys, cukup mudah kan? Kalau misalnya kalian mau menambah gigi lagi, jangan lupa handle koplingnya dimasukin lagi atau ditekan ya, baru dimasukin giginya kayak gini, masukin, nah baru dilepas lagi, dilepas giginya, dilepas koplingnya, terus mainin gasnya. Jadi seperti itu guys. Pokoknya kita pengendali mesin guys. Kopling ini berfungsi untuk mengendalikan mesin. Jadi kita bisa mengendalikan mesin lewat tangan. Oke, sudah cukup paham guys. Oh iya, kalau misalnya start di awal tuh jangan di gigi 2 atau gigi 3 ya, karena bakalan berat kayak gini misalnya. Di gigi 1, ini gigi 2. Berat banget, jangan ya, jadi harus gigi 1. Oke, itu ya. Oke, kita langsung jalan aja ya. Gigi 1 dulu, tengok kanan kiri, harus hati-hati, orang ngeliatin apa aja itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya guys, ini kalau mesinnya udah teriak-teriak, jangan lupa ditambahin giginya ya guys. Seperti itu ya guys. Langsung ditambahin giginya kalau motornya udah teriak ya. Cukup mudah kan menggunakan motor kopling. Kalian sering-sering aja mainin kopling, nanti juga terbiasa kok. Cukup mudah ini mah. Cukup mudah ya guys. Mungkin itu saja tutorial dari saya ya, atau sharing-sharing mengenai motor kopling. Semoga ini bisa bermanfaat guys. Jangan lupa untuk di-share ke teman, sahabat maupun kerabat kalian ya. Sekian dari saya. Mohon kritikan dan sarannya ya guys, agar saya bisa menjadi yang lebih baik lagi. Tunggu tutorial berikutnya ya. Mohon maaf atas segala kata, karena kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih belajar dan belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.